Oke, halo semuanya. Jadi kita balik lagi soal Mitrans ya. Kali ini kita akan coba bahas soal Kris atau GoPay ya, atau intinya apapun itu yang berhubungan dengan Kris. Jadi kalau lu tahu ya, sebetulnya GoPay ini dia mekanismenya pakai Kris teman-teman. Nah ini, jadi Kris compatible app. Entah apapun itu, lu pakai Kris ya, lu bisa di scan, lu bisa nyekan ini gitu. Jadi e-wallet ini lu bisa scan. Kenapa bisa di scan? Karena kalau lu lihat di bawah, gimana sih mekanismenya sebetulnya? Kayak gini. Jadi nanti ketika lu udah ngegenerate ini, lu akan dapat satu respon yaitu generate QR code. Yang mana ini adalah link untuk ke gambar dari QR lu. Jadi ini sebetulnya link gambar nih. Nanti di front endnya lu bisa pakai apapun itu, intinya lu tinggal show aja gitu ya. Nanti dari app-nya si Gojek ya tinggal di scan aja kayak gini, atau apapun itu aplikasi lo mungkin BCA ya yang bisa pakai kris atau waktu mobile gitu, tinggal lu scan aja nanti langsung bisa dibayar gitu. Atau kalau lu aplikasi lu adalah front endnya ya, khususnya front end lu adalah aplikasi mobile gitu, nah ini bisa pakai langsung deep link ya. Jadi ketika pakai deep link, kalau ini kan di scan ya sistemnya, lu buka terus di scan ya kan, scan, nah selesai. Tapi kalau di deep link, ketika lu klik bayar dia langsung diarahkan ke aplikasi Gojeknya. Nah jadi bayarnya di Gojeknya di sini. Jadi lu nggak perlu yang namanya scan scan barcode. Nah kayak gini otomatis bayar. Jadi gitu ya, ini juga bisa. Jadi yang kita pengen implementasi yang mana bang? Yang ini dulu aja ya, yang di sini. Ketika kita show barcode, terus di scan gitu. Tapi kayaknya nggak bisa sampai scan ya, karena kita pakai simulator biasa. Oke, sekarang kita mulai ke tutorialnya. Oke, kita start aja pakai ini ya. Jadi kalau lu pergi ke dokumentasinya ada di sini ya, docs.mitrans.com, ke documentation, lalu custom interface core API e-wallet. Oke, gue cuma ngingetin ya, karena kita sekarang pakai core API, nggak pakai Snap atau yang lain ya. Oke, dan framework ya kita pakai Laravel. Kita coba bikin satu studi kasus ya yang sangat-sangat sederhana aja gitu. Sederhana, gue pengen bikin satu model aja deh. Model namanya adalah transaction dengan migrasinya juga. Jadi di database migration ya kan, di sini gue bikin pakai ID aja nggak apa-apa ya di auto increment. Ada yang namanya misalnya apa ya, name gitu ya, name gitu. Lalu amount gitu ya, atau price gitu, aman aja ya, amount gitu, tagihannya gitu, atau gini, invoice number, gini aja, amount. Lalu apalagi, status jangan lupa ya, string status gitu. Oke, kayak gini aja mungkin ya. Lalu tinggal kita coba migrate php artisan migrate fresh. Tapi sebelum itu ya, gue udah setting env ya. Jadi sebetulnya gue udah setting env. Kalau lu pakai MySQL tinggal set aja MySQL ya, lalu portnya lu ganti sesuai dengan aplikasi lu. Dan DB juga gue udah buat ya. Nah, ini DB dari belajar Laravel ya, seri belajar Laravel. Jadi lu tinggal bikin aja di DB lu ya. Oke, migrate fresh ya. Udah kebuat transaksinya. Sekarang kita balik ke transaction model ya. Kita matikan guarded kita dulu ya. Oke, sip. Nah, di sini gue pengen bikin satu controller, namanya adalah API apa nih? Gini dah. API lalu payment
proses atau proses payment ya, payment controller I. Karena gue sekarang udah jarang ya pakai controller yang kerja banyak, gue pakainya invocable biasanya. Nah, disinilah kita pengen nyari transaction ya, transaction gitu. Fine, gue pengen ngambil dari request aja transaction ID gini ya, atau gini dah, di requestnya tuh gue pengen ngevalidate, boleh nggak ya, validate gitu di dator gitu. Gue pengen gini, make request ya all. Nah, ini gue perlu field yang pertama adalah ID barang atau name aja ya, name gitu. Ini sebetulnya nggak mungkin terjadi sih, cuman kita buat testing aja ya, amount gitu ya. Ini harusnya diambilnya dari data barang gitu ya, bagus ya. Tapi di sini kita untuk testing aja, editor file. Datanya dari validator error. Ini jangan lupa responnya 400 aja atau 422 ini, 400 aja dah. Oke, lalu di sini kita pengen nge-create ya. Ketika udah aman ya, tinggal di-create aja. Tinggal dibikin aja transaction gitu. Transaction gitu. Lalu create. Ada apa aja tadi, ada nama ya. Ada nama gitu. Kita ambil dari request name. Ada juga yang namanya tadi amount gitu ya. Request amount. Lalu yang terakhir apa lagi ya? Amount, nama, oh iya. Status ya. Statusnya created aja gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita ngapain? Nah, sekarang kita main di Mitrans-nya ya. Jadi kalau lu lihat di sini, sebetulnya udah ada apa cara makainya ya. Tapi supaya kita ngikutin ini dan paham teman-teman ya bahwa ini sebetulnya cuma REST API biasa, kita akan pakai REST API-nya aja ya. Jadi benar-benar pakai REST API-nya. Nah, di sini ada yang namanya accept, content type, authorization, basic, out string ya. Dan out string ini isinya adalah base 64 encode. Biasa lah ya kalau basic, biasa kita base 64 encode. Sederhana aja, kita ambil dari respon ya gitu. HTTP gitu. Ini ambilnya dari ini ya, Illuminate support facets HTTP. Kita ambil dari with headernya aja gitu. Kita ambil duanya di sini, keduanya. Acceptnya ya, berarti kita menerima respon application JSON. Sorry, ini gue bawaan dari bahasa lain ya. Lalu content tipenya adalah application JSON, artinya gua ngirim data application JSON. Accept ini artinya gua menerima respon application JSON. Lalu with basic out ya. Nah, ini basic out ini adalah ya basicnya ya, basic out ya yang ada di sini. Nah, ini lu bisa isi pakai server key. Lu bisa ambil dari mana server key? Nah, lu ambil dari Mitrans lu ya. Dashboard sandbox Mitrans. Lu pergi ke setting, lalu ke access key. Lu bisa copy aja access key-nya di sini. Nah, lalu koma passwordnya dikosongin aja nggak apa-apa. Oke, sip. Harusnya nanti lu taruh di config aja ya. Kalau lu bisa ya, sebisa mungkin lu harusnya taruh di config gitu. Oke, lalu diapain bang? Lalu di post aja. Nah, postnya kemana tuh? Ya, tinggal dibaca aja di sini ya. Ada cara postnya. Kita ngirim ke sini HTTPS charge. Lalu koma. Nah, ini adalah data yang akan lu kirim. Yang mana datanya cukup di dua field ya. GoPay gitu. GoPay transaction detailnya adalah order ID. Order ID ini apa nih? Order ID adalah ambil dari transaction aja ya, ID gitu. Lalu gross amount nya ambil dari mana? Ambil dari transaction amount gitu.
Nah, udah, kita tinggal mainin di sini aja. Respon statusnya gue pengen ambil dari 200 ya, kalau statusnya 200. Oke, kalau 200 ya tinggal kita balikan aja. Tapi kalau dia nggak 200, gue pengen message-nya ini violet gitu ya. Atau gini dah, responnya body. Gue ambil dari respon body aja. Terus gue kasih dia respon 500. Nah gini. Oke, kalau dia 200 berarti gue akan dapat yang namanya respon. Yang mana tuh responnya? Nah ini ya. Inilah responnya dia. Status kode 201 ya. Berarti harusnya 201 nggak sih? Ubah aja dari 201. Terus yang pertama lu cek adalah fraud status. Di sebetulnya harus wajib diisi ya. Dicek accept atau proceed atau fraud. Ini biasanya hubungannya dengan FDS atau fraud detection system. Jadi kalau di sistem payment atau di sistem perbankan itu ada biasa lah ya kita pakai FDS untuk mendeteksi apakah ini fraud atau bukan. Tapi biasanya kalau di sistem e-wallet itu udah aman lah biasanya. Tapi kalau di credit card itu rawan. Jadi di sini gue cukup ambil yang namanya ini aja action ya. Jadi di sini gue pengen ambil dari action gitu. Ambil dari respon JSON. Gue ambil key yaitu yang namanya action. Nah ini. Nah kalau empty, gue gak mau ya kalau empty ya. Gue pengen balikin aja. Ternyata responnya itu empty gitu. JSON gitu. Lalu message-nya gue ambil dari respon message ya. Gue pengen ambil dari ini aja. 500 aja. Oke, sip. Jadi ini caranya adalah gini aja teman-teman. Kayak biasa ya. Jadi kayak coba kita bikin action map gitu. Nah, sederhana aja ya. Bikin kayak gini lalu kita looping gitu. Action action gitu. Lalu action map ini kita ambil dari action. Nah, lu bisa lihat di sini nama ya, name gitu. Lalu action URL. Nah, udah kayak gini aja. Jadi sekarang gue tinggal respon ke depan. Bentar, respon JSON ke depan ini QR-nya ya, QR-nya action map. Nah, tinggal diambil dari sini yang generate QR code. Udah, aman dah. Dengan begini harusnya udah bisa jalan. Tapi sebelum itu kita coba pergi ke roots ke API ya. Kita bikin satu endpoint, post gitu, lalu proses payment gitu, lalu proses payment controller gini. Nah udah, sekarang kita tinggal jalanin aja PHP artisan serve. Oke. Jangan lupa kita buka di Postman aja ya di sini. Oke. HTTP localhost. Nah ini udah gue bikin API proses payment. Lalu di body ya, di body ini row ada nama ya tadi, name gitu, Senandika Selesa. Lalu ada bentar gue lupa, gue baru ingat, bukan name ya, harusnya itu adalah invoice number ya, invoice number. Sekarang kita bikin pakai ini aja dah, pakai apa, pakai random aja ya, unique ini env gitu. Nah gini. Oke, jadi sekarang gue pengen ngelempar amount aja ya, 50 gini. Oke, sederhana aja ya, kita coba send. Oke, rootsnya belum ada, harusnya post ya. Terus coba send lagi. Oke, ini biasa ya kalau lama kayak gini. Terus dibilang apa nih, payment get action GoPay status.
Oh, ini udah berhasil lah harusnya ya, tapi statusnya bukan 201. Coba kita kasih gini, bener gak? Too many request. Kenapa too many request? Bentar. Kita coba lihat di throttle ya. Kayaknya throttle-nya bermasalah nih. Kernel lah ini. Ini harusnya teman-teman nggak ngalamin ini sih. Ini karena udah diacak-acak lah levelnya ya sama saya. Coba desain lagi. Nah, udah aman ya. Ini adalah kode QR ya, kode QR yang kita dapat. Jadi kalau teman-teman buka nih di website ya, di halaman Chrome misalnya. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman. Ini bisa di-scan aja, lalu nanti aplikasi Gojek kita buka atau aplikasi BCA gitu yang carry support. Terus kita scan, nanti bayar. Oke. Jadi kalau saya copy, sekarang karena kita cuma bisa pakai simulator ya, bisa kayak gini aja, di copy ke sini, scan gitu. Nah, muncul acquirer GoPay. Issuernya berarti siapa nih? Lu mau bayar dari mana? GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, Trikesh. Jadi ini adalah simulator aja. Jadi kalau misalnya lu scan-nya pakai ShopeePay, nanti dia balikinnya pakai apa gitu. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau di pay nanti akan dibayar kemana. Tapi sebelum itu kita harus bikin satu lagi, yaitu handlernya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini di dalam diagramnya. Nah, ini kan aplikasinya dibuka ya di Gojek, terus dibayar segala macam bla 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 bla. Habis itu dari si Core API dia akan ngehit aplikasi kita, ini backend kita ya. Aplikasi kita untuk apa? Untuk ngasih tahu bahwa statusnya udah settlement. Lalu lu tinggal ngelakuin checking, async checking, lalu tinggal ubah status transaksi lu. Selesai dah. Nah, sekarang apain Bang? Jadi sekarang kalau lu pergi ke sini, lu bisa set yang namanya configuration. Nah, ini. Lu set yang namanya payment notification URL. Nah, karena URL-nya harus online ya, jadi nggak bisa nih kita kasih gini localhost gitu, nggak bisa ya, harus online. Gue pakai namanya ngrok ya. Teman-teman bisa install juga ngrok, atau mungkin teman-teman sekarang lagi live coding di server, nggak apa-apa, itu bisa dipakai ya, server di server online gitu bisa. Tapi karena gue nggak ada pakai ngrok aja, HTTP dengan port 8000. Jadi port 8000 ini akan di forward ke sini, di copy aja lalu ditaruh di sini. Nanti kita rencana pengen bikin API namanya API ya, dengan endpoint API atau payment atau gini, verify payment gitu. Udah tinggal di update aja, selesai. Oke, selesai. Sekarang kita ngapain Bang? Sekarang kita coba bikin satu endpoint ya. Tapi sebelum itu kita coba bikin controllernya dulu ya. PHP artisan make controller, namanya adalah verify payment controller. Nah, ini. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba main di bawah lagi. Root post gitu. Verify payment, bener nggak? Sama nggak? Verify payment ya. Verify payment controller. Oke, sip. Lalu di sini ya, verify payment controller harusnya ditaruh di API ya, tapi nggak apa-apa. Di sini apa yang kita harus lakukan Bang di sini? Jadi kalau lu lihat di e-wallet, nah kita pergi ke bawah. Nah, kita harus ngapain? Kita harus yang namanya HTTP notification webhook. Kalau lu ke sini di left bar ya, navbar atau apapun itu namanya, bisa pergi ke yang namanya handler after payment, lalu pergi ke HTTP notification webhook. Nah, ini sini ya. Tadi kita udah nge-set di sini, terus kita melakukan checking signature ya. Signature, kita ngelakuin checking signature. Caranya gimana tuh? Cara checkingnya. Jadi gini. Nah, di sini ada yang namanya SH512 yang diambil dari order ID, status, gross amount, dan server key. Intinya kita harus nyocokin antara ini yang kita punya dengan yang
dikirim oleh mereka, yaitu signature key. Gampang ya, gampang banget. Oke, tinggal kita coba main di sini. Order ID kita ambil dari request ya. Requestnya adalah order ID juga ya, order ID. Lalu ada yang namanya status code ya, status code ya, ambil dari request juga. Lalu juga ada yang namanya gross amount request gini. Nah, oke, sip. Terus signature kita akan coba buat ya, SHA, bukan SHA, harusnya hash ya, SHA 512 terus kita ambil dari order ID status, kita akan generate dari ini ya, lalu gross, lalu ditambah yang terakhir adalah API key, nah, secret key ya, ataupun itu namanya, pakai server key ya. Oke, di copy aja, dipaste di sini. Sip, selesai. Sekarang PR kita adalah tinggal ngecek kalau signaturnya tidak sama dengan request ya, request signature key. Nah, kenapa sih kita harus ngelakukan checking gini ya? Karena nanti endpoint kita ini akan public, teman-teman. Lalu semua orang akan bisa ngehit. Kita tahu dari mana kalau itu adalah yang ngehit si Bitrans. Nah, caranya gini. Mereka udah ngasih yang namanya signature key. Nah, ini signature key, yang mana ini hanya bisa sama kalau antara order ID, status, gross, dan server key kita sama. Oke, jadi kalau nggak sama gimana? Kita balikin aja responnya. Status JSON-nya adalah message gitu, invalid signature. Kita kasih 400. Oke, sip. Sekarang coba kita kasih log ya, log.info misalnya. Lah ini info ya, incoming, misalnya incoming gini kali, notification, tinggal request all. Udah, sip, selesai dah. Ngapain sekarang? Sekarang kita coba cari transaksinya, ada nggak transaksinya. Transaction find, bukan, harusnya where ya, atau find aja ya, find gitu. Lalu request kita ambil dari mana? Nah, kita ambil dari yang namanya adalah order ID ya. Jadi bukan transaction ID tapi order ID. Kenapa kita pakai order ID? Karena ini adalah ID yang kita kirim sebelumnya. Kalau transaction ID ini transaksi yang ada dari Mitrans. Ini oke. Jadi kalau misalnya ada transaksinya, tinggal kita ubah aja ya, statusnya jadi paid itu. Udah. Lalu transaksinya kita update, save gitu ya. Udah. Respon. Kita balikan respon aja ya di sini. Message-nya adalah sukses. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba jalanin, tapi sebelum itu gue pengen nge-clear yang namanya log dulu ya di dalam storage gitu. Lalu log. Ini Laravel log kita hapus dulu aja biar jelas gitu. Oke, sip. Sekarang coba kita PHP artisan serve gini. Oke, sip. Mantap. Sekarang kita coba testing ya, simulasi ya. Di sini gue pengen bikin satu payment dengan nilai 120.000 rupiah. Coba saya send. Sip, mantap. Nah, masuk ya, incoming notification. Masuk ke aplikasi kita. Tapi sebelum itu gue balik dulu ke data grip ya. Nah, ini. Nah, dia langsung di paid ya, harusnya enggak. Kenapa? Enggak. Kita harusnya melakukan pengecekan dulu di sini. Nah, ini. Jadi kalau ternyata transaksinya ada dan itu dan gini dah. Request status ya. Dari sini lu bisa pakai yang namanya payment. Nah, ini transaction status. Lu bisa pakai ini. Sama dengan settlement. Nah, ini aman ya. Jadi kalau settlement ya udah tinggal di paid aja. Kalau bukan ya mungkin gini, else if gitu. Atau gini dah.
apa gitu, gini aja. Terus gue pengen bikin kondisi misalnya statusnya itu adalah pending gitu. Kalau request terusnya adalah ini settlement, maka gue ganti aja statusnya ke paid ini. Else if juga bisa aja ya kalau expire gitu. Ini tinggal kita ganti ke statusnya expired. Udah selesai. Lalu statusnya kita ubah ke sini. Oke, sip. Mantap, sekarang harusnya aplikasi kita udah bagus. Tinggal coba kita eksekusi lagi. Oke. Lalu di sini. Oke, berubah jadi pending ya. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita coba bayar. Ini kita copy aja ya. Kita pergi ke simulator kita. Nah ini, Kris gitu. Lalu di copy aja, di paste ya, di scan. Nah masuk. Issuernya kita pakai apa? GoPay ya, Pay. Nah sukses. Sekarang dia akan masuk ke aplikasi kita. Nah ini statusnya ya settlement, masuk ya. Jadi ini harusnya udah berubah. Nah paid. Jadi gitu ya cara kita implementasi Kris dan GoPay ya di aplikasi kita.